Sejarah dunia mengenang Genghis Khan dalam dua cara yang berbeda. Ia dikenang sebagai seorang penakluk yang kejam sekaligus pendiri kekaisaran terbesar yang pernah ada. Pada tahun 1206, Genghis Khan mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh banyak penakluk lainnya. Ia membawa seluruh masyarakat Ruko al-Pich di dataran tinggi Mongolia di bawah kekuasaannya, menundukkan orang-orang ini yang dikenal sebagai mereka yang tinggal di tenda-tenda hanyalah permulaan. Khan besar bersama kekaisaran Mongol adalah seorang jenius militer yang menggerakkan pasukannya untuk memperluas wilayah. Ia beradaptasi dengan cepat dan bertarung dengan daya tahan yang menakjubkan. Penaklukan dan penghabisan bangsa Mongol dalam sejarah dunia. Sumber-sumber Eropa mencatat bahwa bangsa Mongol menghabisi penduduk setiap kota yang abad ke-13. Thomas dari Plato menulis di Historia Salonitana, katanya di satu kota mereka tidak meninggalkan siapapun untuk kencing di tembok. Salah satunya adalah suku Cuman yang menderita kerugian besar lebih dari 100.000 orang. Bangsa Mongol diduga menghitung angka tersebut dengan memotong telinga setiap tentara musuh yang tewas dan menghitungnya seperti yang terjadi hampir 2 dekade sebelumnya. Khoten, pemimpin Cuman, menghindari pedang Subutai dan melarikan diri. Kali ini Khoten dan sekitar 40.000 orang yang selamat mengungsi di istana Raja Hungaria. Bela IV memegang kekuasaan dari tahun 1235 hingga 1270. Tulis Antonio Garcia Espada di dalam National Geographic. Dari markasnya di Ukraina Selatan, Batu Khan mengirim surat kepada Bela. Batu Khan memperingatkan sang raja tentang apa yang akan terjadi jika ia tidak menyerahkan buronan Cuman. Tulisannya karena lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri daripada bagi Anda, mereka yang kompeten. Hal ini menarik bagi Bela karena tidak bergantung kepada penguasa feodal Hungaria yang berselisih dengannya. Sebaliknya, rakyat Hungaria takut akan ancaman bangsa Mongol dan kurang memihak bangsa Cuman. Akhirnya, gerombolan massa yang dilancarkan oleh anggota aristokrasi Hungaria berhasil menghukum mati Khoten. Setelah penghabisan tersebut, prajurit Khoten melarikan diri ke selatan dan barat. Mereka menghancurkan banyak desa di Hungaria saat meninggalkan Hungaria. Bela mengharapkan solidaritas dari kerajaan lain, namun harapannya tidak terkabul. Raja mencoba membujuk Kaisar Romawi Suci Frederick II untuk mengirimkan pasukan, bahkan menawarkan untuk menjadi negara bawahan. Kekaisaran Romawi Suci adalah sebuah konfederasi kerajaan-kerajaan besar dan entitas politik yang lebih kecil. Hal tersebut menjadikan pemimpinnya sebagai penguasa paling kuat di Eropa. Frederick II menolak permintaan bantuan Bela dan memuji sifat suka berperang bangsa Mongol. Di mata Frederick II, bangsa Mongol itu tangguh, kuat, berani, tak kenal takut, pemanah yang tak tertandingi, dan siap menghadapi bahaya apapun. Bela berpaling ke gereja, juga memohon bantuan Paus Gregorius IX. Ia memperingatkan bahwa jika Hungaria jatuh, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Mongol di Eropa. Paus memang mengumumkan perang salib kecil-kecilan melawan bangsa Mongol, namun tidak ada kekuatan besar yang pernah dikirim. Satu-satunya komitmen tegas yang diperoleh Bela berasal dari sepupunya Henry II yang saleh, Adipati Cecilia dan Adipati Agung Polandia.
Keduanya merupakan salah satu penguasa paling berkuasa di wilayah tersebut. Kemajuan yang tidak dapat dihentikan. Batu Khan dan Subutai kemudian mengorganisir salah satu serangan paling efektif dan cemerlang dalam sejarah militer. Pasukan Mongol dibagi menjadi 3 unit. Masing-masing unit maju dari Ukraina pada waktu yang sama, tetapi mengambil rute terpisah menuju sasaran mereka. Mereka akan masuk ke wilayah Eropa hampir secara bersamaan di dunia titik yang berjarak sekitar 720 km. Unit pertama yang terdiri dari 20.000 pasukan Mongol maju melalui Polandia Selatan pada tanggal 9 April 1241. Mereka bentrok dengan koalisi Polandia, Moravia, dan Kesatria Templar yang dibentuk oleh Henry II. Pertempuran itu terjadi di luar kota Legnica, sekarang Legnica, di Polandia Selatan. Pasukan Mongol melakukan beberapa serangan tipuan dan kemunduran palsu yang membingungkan pasukan Henry. Pada penyerangan juga menggunakan asap hitam pekat untuk membingungkan kavaleri barat dan membuat infanteri tidak terlindungi. Pasukan Mongol meraih kemenangan penting dalam pertempuran Legnica. Henry II terbunuh dan bangsa Mongol menikam kepala yang terpotong dengan tombak selama berminggu-minggu. Sepertinya target selanjutnya adalah kerajaan Bohemia. Rajanya Wenceslas I menawarkan dukungan pada menit-menit terakhir kepada saudara iparnya Henry II. Namun ia harus kembali untuk melindungi Bohemia. Ketika ia mendengar tentang kekalahan telak pada pertempuran Legnica yang mengejutkan, pasukan Mongol tidak melanjutkan gerak maju mereka ke arah barat. Setelah memusnahkan sekutu Polandia di Hungaria, bangsa Mongol berbelok ke selatan. Mereka bergabung kembali dengan pasukan utama yang saat itu telah maju ke jantung kerajaan Hungaria di bawah pimpinan Bela IV. 2 hari setelah kemenangan di Legnica, Batu Khan mengalahkan Hungaria di pertempuran Mohi. Pasukan Mongol menghancurkan pasukan Eropa. Kemenangan tersebut yang diraih pada tanggal 11 April 1241 menggunakan manuver brutal yang disebut Nerge. Nerge adalah sebuah taktik berburu yang terdiri dari mengelilingi area yang luas dengan menunggang kuda, kemudian mereka mengumpulkan mangsa ke dalam lingkaran yang semakin mengecil. Setelah tentara Hungaria berhasil dibendung, pasukan Batu Khan dapat dengan mudah mengirim mereka. Diperkirakan Hungaria kehilangan lebih dari 10.000 orang. Orang Mongol diduga mengisi 9 karung dengan telinga terpenggal. Keterampilan tempur bangsa Mongol yang unggul dalam peperangan memungkinkan mereka untuk terus memusnahkan musuh-musuh mereka. Bela berhasil melarikan diri dan bersama pengawalnya melakukan perjalanan pertama ke Austria. Bela kemudian ke selatan melalui Kroasia, Serbia, dan Albania. Setelah detasemen Mongol mengejarnya, namun Bela menghindari mereka dengan bersembunyi di sebuah pulau kecil di lepas pantai Adriatik. Setelah Mohi, bangsa Mongol menjarah ibu kota Hungaria, Srigonium, sekarang disebut Esztergom. Perlawanan Hungaria bertahan selama 9 bulan di sebelah barat Danube. Tetapi musim dingin menyebabkan sungai membeku. Berkat sungai yang membeku, sebagian besar tentara Mongol dapat menyeberang dan akhirnya mencapai Wina. Kemudian ketika mereka tampaknya sudah dapat menguasai seluruh penaklukan, kemajuan terhenti dan pasukan Mongol mundur. Apa yang menyebabkan mundurnya mereka secara tiba-tiba pada musim semi tahun 1242 telah menjadi bahan perdebatan. Beberapa sumber mengaitkan hal ini dengan kematian Khan Ogedei
yang agung pada bulan Desember 1241. Baik Batu Khan maupun Subutai harus kembali ke Karakorum, Mongolia untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin baru. Beberapa sejarawan merasa skeptis bahwa mereka bisa mengetahui kematian pemimpin mereka begitu cepat. Mereka menyebutkan alasan lain seperti cuaca, penurunan suhu yang drastis, dan kelangkaan padang rumput bagi kuda-kuda Mongolia dapat menyebabkan masalah taktis bagi pasukan mereka. Penelitian arkeologi baru-baru ini mengungkapkan bahwa tentara Mongol menderita lebih banyak korban selama serangan Hungaria dibandingkan dengan dilaporkan sebelumnya. Kerugian besar ini mungkin meyakinkan para jenderal Mongol untuk mundur guna mempertahankan pasukannya. Gerombolan emas Golden Horde. Batu Khan tidak meninggalkan penaklukannya di Eropa. Di Rusia Selatan ia mendirikan kerajaan Mongol yang dikenal sebagai Golden Horde. Di padang rumput cuman ia akan memperluas wilayah kekuasaannya mulai dari pegunungan Karpatia di Eropa Timur hingga Siberia. Batu mendirikan ibu kotanya di Sarai di sepanjang hilir Volga. Meskipun para ahli masih memperdebatkan lokasi pasti kota tersebut, Golden Horde mencapai puncaknya pada abad ke-14 ketika Islam menjadi agama resminya. Kerajaan ini mengumpulkan upeti dari masyarakat di Eropa Timur, Asia, dan Timur Tengah dan menjadi kaya melalui perdagangan di Mediterania. Segalanya tampak siap untuk terus berkembang hingga Black Death melanda pada tahun 1347. Wabah ini sangat melemahkan kendali Golden Horde atas wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1359, perang saudara meletus dan berlangsung selama beberapa dekade. Akhirnya, kerusuhan yang meluas membagikan kekuasaan dan sengketa perbatasan melemahkan kendali Mongol. Golden Horde mengalami kemunduran. Kekuatan lokal perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali seiring sisa-sisa terakhir invasi Mongol perlahan memudar. Kerajaan Genghis Khan terus menyebar ke seluruh Asia, menyapu bersih negara-negara yang sudah ada sebelumnya di timur. Bangsa Mongol menghancurkan kerajaan Jurchen dan Tangut di Tiongkok modern. Sementara di barat mereka menghancurkan kerajaan Khitan dan Khorasanisas di Transkania di Asia Tengah. Tahun 1223, Mongol berencana menaklukkan pengembala Turki di dataran barat jauh di utara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Genghis Khan memindahkan dua jenderal terbaiknya, JB dan Subutai, dari Persia ke padang rumput Eurasia. Di sana, JB dan Subutai memimpin 20.000 tentara melawan pengembala nomaden terakhir yang tersisa. Segera setelah ia mendengar tentang serangan Mongol yang akan segera terjadi, Khoten, pemimpin Cuman, meminta bantuan dari Kievan Rus adalah negara Slavia Timur yang luas yang dibentuk pada akhir abad ke-10 di sekitar ibu kotanya Kiev. Bangsa Slavia dan Cuman mengumpulkan pasukan gabungan yang terdiri dari 80.000 orang. Bangsa Mongol melihat mereka kalah jumlah, bertaruh pada penipuan. Subutai berbaris untuk menemui tentara Slavia Cumania dengan 2.000 penunggang kuda yang tidak dilengkapi dengan baik. Ia diperintahkan untuk berpura-pura panik dan melarikan diri. Tipu muslihat ini mengelabui pasukan bertahan dan melakukan perjalanan selama 9 hari untuk mengejar pasukan Mongol yang panik. Ketika mereka mencapai Sungai Kalka, tentara Mongol lainnya sedang menunggu tentara Slavia Cuman dan menghancurkan mereka. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan pertama Mongol di tanah Eropa. Rencana yang ditunda.
Namun serangan ke Eropa hanya dilakukan secara terisolasi. Para jenderal Mongol diperintahkan untuk mengerahkan kembali dan bergabung dengan Genghis Khan dalam penaklukannya di Tiongkok Utara. Misi ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Baru pada tahun 1235, Ogoday, putra dan penerus Genghis Khan, memerintahkan serangan baru ke arah barat. Ogoday ingin menaklukkan rakyat Cuman dan sekutunya untuk selamanya. Ogoday telah mengambil alih jabatan Khan besar setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227. Dia mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 100.000 penunggang kuda, kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dikumpulkan ayahnya 12 tahun sebelumnya, tambah espada. Meskipun pasukan ini dipimpin oleh kepala dari 4 cabang keluarga kekaisaran, kepemimpinan militer secara resmi jatuh ke tangan Subutai yang saat itu sudah tua. Ogoday memperkerjakan Batu Khan, salah satu cucu Genghis Khan, untuk memimpin pergerakan ke arah barat melintas Eropa pada tahun 1235. Bangsa Mongol masuk melalui wilayah Volga atas dan mengalahkan kekuatan bangsa Cuman, Alan, dan Bulgar. Kemudian mereka menyerang Kievan Rus lagi pada tahun 1237. Benteng besar pertama Rusia, Ryazan, jatuh setelah pengepungan selama 6 hari. Batu Khan pasukannya menyapu kota Kievan Rus. Mereka jatuh satu demi satu, termasuk Kiev yang ditaklukkan pada akhir tahun 1240. Setelah pengepungan selama 9 hari, dikenal karena menggabungkan pengetahuan militer para tawanan mereka. Bangsa Mongol menggunakan mesin pengepungan Tiongkok serta cairan dan bubuk mesiu yang mudah terbakar. Teknik itu baru pertama kali digunakan di Eropa.